Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, welcome back di segmen analisa pagi. Teman-teman, kita ada di tanggal 5 April. Ya, kita udah dapat beberapa data kemarin. Salah satunya adalah data JOL ya, di mana data tersebut menunjukkan ada sedikit penurunan dari lowongan pekerjaan, teman-teman. Ini data tenaga kerjaannya. Saat ini ya posisinya lagi dalam tren penurunan ya. Dan untuk hari ini kita akan ada beberapa news soal PMI Composite dari Inggris. Ini tentang jasa mereka, terus perubahan tenaga kerja non pertanian untuk Amerika Serikat. Kemudian juga ada indeks manajer pembelian PMI Manufacture Amerika Serikat dan juga inventory minyak mentah. Mungkin malam ini juga akan lumayan volatile. Inventory minyak mentah mungkin cukup penting karena belakangan ya OPEC akhirnya menurunkan produksi minyak mereka ya. Mungkin akan bergejolak sama nilai dolar juga untuk hari ini. Dari beberapa news, teman-teman, Binance market share-nya turun ya, sekitar 16%. Binance 16% drops in market share. Terus ada XRP yang rame banget diperdagangkan di Korea Exchange. Dan juga ada Bitcoin correlation with gold surprising equities. Kalau kita lihat dari beberapa data ini, kondisi daripada market share daripada Binance belakangan mengalami penurunan. Ini mungkin ditimbulkan karena FUD yang ada kemarin ya, ketika ya sisi katanya dikabarkan diserang atau lagi diincar sama Interpol, teman-teman. Jadi kayak polisi dunia gitu. Ya itu sih mungkin yang berdampak sama pergerakan dari uh, volume perdagangan di Binance. Terus di Coinbase justru volumenya sudah sempat drop di awal, tapi ada sedikit penguatan memang sebelumnya. Jadi ini seperti ada perpindahan nih dari Binance ke Coinbase. Jadi Binance mungkin dianggap tidak aman dan ya orang-orang pindah dulu ke exchange yang lain, mungkin tersebar ya. Jadi itu sih beberapa data. Terus juga kemarin ini Sisi ya, dia nge-tweet soal Photoshop. Jadi katanya hasil surat daripada Red Notice yang dikirimkan, yang tersebar di media-media itu adalah hasil Photoshop image. Ini menarik ya, how far start then. Jadi apakah benar ini adalah Photoshop? Jadi ini sangat-sangat menarik ya. Jadi sebenarnya Sisi tidak diserang atau tidak diincar oleh Interpol. Ya, itu sih. Terus JP Morgan CEO ini mengatakan bahwa krisis bank ini belum selesai. Ini menarik. JP Morgan adalah salah satu bankir ya, bankir yang sangat besar. Saat ini Jimmy Dimon mengatakan bahwa krisis di perbankan itu masih belum selesai. Jadi ini sebenarnya adalah indikasi teman-teman kalau kita harus akumulasi sekarang ya. Jadi berita yang memang sengaja terus dikeluarkan seperti ini padahal sebenarnya ya memang krisis belum selesai, tapi biasanya market itu sudah crash duluan sebelum beritanya muncul. Dan saat ini adalah posisi-posisi bottom di mana orang bisa melakukan akumulasi barang-barang dengan murah. Jadi menurut saya sih nggak ada masalah ya, yang mau tetap akumulasi barang ya akumulasi aja. Terus ada berita soal China, Malaysia saat ini sedang melakukan kerjasama teman-teman untuk mengurangi penggunaan US dollar. Ini menarik. Baru saja Cina ini berhubungan ya sama sama Malaysia sendiri. Mereka melakukan kerjasama teman-teman, dan kedepannya mereka akan bikin Asia Monetary Fund. Jadi ini bakalan keluar dari jalur US dollar. Dengan begini maka ekosistem perdagangan di Asia sendiri itu akan lebih banyak menggunakan mata uang yang ada di Asia. Dia tidak mau diintervensi lagi sama US dollar. Jadi ini adalah langkah yang bagus untuk membebaskan negara-negara kebanyakan supaya tidak terikat lagi sama dolar. Selo dapat berita bagus, dia bekerja sama dengan Google Cloud Partner untuk support sustainable Web3 startup. Ini menarik buat Selo. Teman-teman boleh pantau apakah harganya naik. Ya, ini adalah kerjasama yang bagus untuk membangun di apps di atas dari blockchain dari Selo. Dari berita yang lain, ARB, Arbitrum, FUD. Ini kemarin ada FUD ya untuk ARB. Tapi menurut data, Wales itu justru melakukan akumulasi pada perdagangan ARB.
Ini menarik, di mana di kala FUD harga ARB sempat drop, akhirnya ada sentimen positif. Justru dari segi pergerakan wallet, para whales itu justru melakukan akumulasi untuk ARB. Jadi mungkin harga ARB itu sudah naik terlebih dahulu kemarin ya, karena memang akumulasi yang dilakukan oleh para whales tersebut. Nah, itu beberapa news teman-teman, dan kita akan lihat untuk pergerakan dari market saat ini. Kita akan mulai dulu dari time frame daily aja. Dari time frame daily, posisinya Bitcoin kemarin spike balik naik lagi ke 28.000, bahkan sempat 28.400 something. Ini menarik teman-teman, dimana kemarin sebenarnya volume perdagangan itu agak lesu di awal-awal perdagangan ya, bahkan di menjelang closing time frame daily kemarin itu Bitcoin sempat tertekan. Kita tahu Bitcoin drop sampai 27.300, tapi apa yang terjadi, buyer masuk dengan signifikan sebelum closing time frame daily dan terus dibawa naik di sore harinya sampai 28.400 something. Dan sekarang Bitcoin udah mulai koreksi kembali. Seperti yang kita bahas kemarin, secara pergerakan Bitcoin masih membentuk dead cross dari MACD-nya di time frame daily. Ini berarti masih dalam tahap koreksi, teman-teman. RSI-nya pun juga masih dalam posisi penurunan yang menandakan bearish divergence sedang terjadi. Jadi untuk saat ini ya market masih cenderung korektif kalau menurut saya, meskipun penurunannya mungkin nggak dalam ya. Jadi dia turun dikit naik lagi, turun dikit naik lagi, mungkin nggak akan dalam. So dengan posisi yang seperti ini kita tetap bagi teman-teman yang mungkin mau melakukan akumulasi Bitcoin atau koin-koin yang lain, itu bisa tetap melakukan DCA ya. Karena fase-fase sekarang itu berpeluang sekali menjadi fase-fase yang mungkin kita akan nggak dapat lagi suatu hari nanti, teman-teman. Apalagi ketika The Fed akhirnya ya melakukan QE lagi karena masalah likuiditas. Kalau di time frame 4 jam ini posisinya benar-benar berat ya, teman-teman. Kalau dari time frame 4 jam pergerakan Bitcoin sangat volatile, dia naik turun naik turun naik turun, tapi secara overall dia bergerak di dalam sebuah descending channel. Kalau kita lihat memang pergerakan dari Bitcoin sendiri dia ada dalam beberapa pola. Yang pertama tentunya ini rising wedge. Berarti kita saat ini berada dalam posisi tren penurunan. Kalau rising wedge-nya di breakdown, terus dari posisi yang lain, teman-teman, kita bergerak di dalam sebuah descending channel. Posisi yang lain juga kita masih bergerak dalam trend sideways. Jadi dalam satu pergerakan ini banyak multi tafsir yang kita bisa temukan untuk pergerakan dari Bitcoin saat ini. Jadi entah yang mana, tapi yang paling pasti kita bisa melihat level-level yang menarik untuk kita lihat sebagai support dan resistance. Untuk posisi yang sekarang, level support paling nggak di trend line ini di kisaran 27.900. Ini menjadi level yang mungkin bisa menahan pergerakan Bitcoin sekali lagi. Mungkin dia ada spike naik lagi, kita nggak tahu juga, atau mungkin dia justru breakdown di sini dan meneruskan descending channelnya mencari level support di kisaran area 26.600 ini. Jadi ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi pada Bitcoin. Kalau dari pergerakan harga ya so far memang masih sangat-sangat volatile belakangan. Kalau kita lihat dari posisi dolar ya, dolar makin lama makin drop guys. Kalau kita lihat di sini dolar udah turun lagi ke 101. Dan S&P 500 kemarin merah ya. Koreksi 0,5. XAU justru naik nih. XAU naik sekitar 1,8. Jadi cukup tinggi untuk kenaikan dari emas. Ini mungkin karena meningkatnya potensi daripada resesi daripada Amerika Serikat, sehingga orang-orang mencari tempat yang aman untuk menyimpan dana mereka. Nah, kalau kita melihat dari kondisi-kondisi yang seperti sekarang, sepertinya Bitcoin sih masih bakalan volatile pergerakannya, cenderung naik turun, mungkin naik turunnya nggak terlalu ekstrim tinggi, begitu juga dengan penurunannya nggak terlalu ekstrim dalam, jadi masih bakalan di bawah 30 ribuan, teman-teman. Jadi ya itu aja sih buat pergerakan Bitcoin, sementara market masih cenderung sideways kalau menurut saya, meskipun cenderung agak korektif ya ke depannya, dan
Ya gitu aja, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.